Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas komponen-komponen komputer dan merakit komputer. Oke, elemen pertama ya. Ini adalah prosesor ya. Ini kita lihat, ini dia. Kemudian elemen yang kedua, ini memori ya. Jadi prosesor juga banyak jenisnya. Ada dual core, core 2 duo dan sebagainya, mungkin sampai yang terbaru, bahkan yang terlama ada Pentium 3, Pentium 4 dan sebagainya ya. Kemudian ini memori, kemudian ini adalah video card, kartu video atau VGA. Ini bisa kita lihat VGA ini ada yang warna birunya ini. Ada lagi kartu sound card atau kartu suara, sama seperti ini bentuknya. Cuma nanti kalau sound card itu di sini ada 3 lubang, 3 suara seperti ini. Anggap aja ini sound card ya. Kebetulan saya tidak ada karena sound card di sini sudah ada dalam bentuk onboard. Kemudian yang ini adalah motherboard ya. Kemudian elemen berikutnya adalah ini kipas pendingin prosesor atau fan cooler. Kemudian yang ini hard disk. Hard disk juga ada beberapa jenis. Ini ada dua jenis hard disk, yang SATA dan yang ATA ya. Yang SATA itu seperti ini bentuknya dan kabelnya seperti ini. Ini kabel SATA ya, ini kabel SATA bentuknya seperti ini. Ini kabel SATA, artinya SATA. Kemudian ini yang ATA. Yang ATA kabelnya seperti ini ya, bisa dilihat dari perbedaannya nih. Ini kabelnya. Oke ya. Oke, kemudian perangkat berikutnya adalah CD-ROM atau DVD-ROM ya. Ini dia bentuknya. Dia juga ada beberapa jenis, ada yang CD dan DVD ya. Ini adalah pasta. Kita lihat ya, ini pasta pendingin prosesor supaya prosesor tidak panas, power supply. Dan yang terakhir adalah casing ya. Ya, masih ada beberapa lagi yang belum saya jelaskan. Ada lagi nanti LAN card atau kartu ini dia ya. Jadi ini onboard ya, kartu jaringannya onboard. Ini juga VGA nya onboard. Ini juga soundnya onboard ya. Jadi ini kalau VGA nya ini yang onboard, ini yang dalam bentuk kartu. Jadi ini juga ada yang kartu, ini juga ada yang kartu. Jadi ini sudah rata-rata sudah onboard, jadi tidak perlu menggunakan kartu-kartu yang lain seperti kartu VGA, kartu jaringan, dan kartu sound card ya. Oke, persiapan dalam merakit komputer itu yang pertama adalah persiapan ya. Kita sudah persiapkan bahan, ini sudah persiapkan elemen. Kemudian yang kedua proses perakitan. Oke, pada proses yang kedua ini, pada tahap yang kedua adalah proses perakitan. Pertama-tama ya, kita adalah merakit power supply ya. Cara memasang power supply seperti ini ya. Ini posisikan merek keterangan itu di sebelah atas dan ini kabelnya di bawah. Jadi cara masangnya gampang saja. Langkah berikutnya adalah kita memasang motherboard. Tapi sebelum kita masang motherboard ke dalam CPU atau ke dalam casing, alangkah baiknya kita rakit dulu, memasang dulu yang namanya prosesor. Untuk memasang prosesor bisa kita lihat ya, bisa kita zoom, kita buka ini slot prosesornya, kita buka seperti ini. Oke, setelah kita buka perlu kehati-hatian karena ini terdapat beberapa pin semacam jarum. Kalau satu patah ya tentu akan mengakibatkan kerusakan pada motherboard itu sendiri. Ya, di sini ada pin ini ya, ini dia ada seperti paret. Nah, ini dia kalau kita lihat ada paretnya nih, bolongan paret ini juga. Berarti ini ada paretnya, berarti kita masangnya seperti ini. Nih, karena sesuaikan dengan paret ini. Ini dia kita pasang. Ya, hati-hati ketika memasang. Nah, setelah terpasang begini nggak goyah, kemudian kita tutup, udah kita kunci. Cara kuncinya tekan ke bawah, geser ke kanan, kemudian dikunci. Lepasnya. Alangkah baiknya kita kasih pasta dulu. Ya, untuk memberi pasta seperti ini dia pasta atau pendingin. Ya, caranya bisa kita ambil, bisa menggunakan tangan atau menggunakan, kemudian kita oleskan ke fan coolernya sedikit, tidak perlu banyak-banyak. Oke, kurang lebih seperti itu pastanya ya. Kemudian kita pasang. Untuk memasangnya perlu kita angkat ya. Ketika memasang, posisinya kedudukan daripada kabel kipas ya. Kalau di sini kabel kipasnya ini dia konektornya, jadi kita arahkan ke terdekat
Nah, seperti ini sudah terdekat dengan konektor. Kemudian di pada lubang masing-masing kita paskan, jangan didorong dulu. Seperti ini ya, dorongnya pakai ini. Tarik ke bawah, oke. Kemudian yang ini ya, masukkan ke lubangnya. Ya, jangan sampai salah lubang. Oke, dorong. Nah, ini juga masukkan ke lubang. Oke, ini juga. Oke, setelah masuk ke dalam lubang baru kita tekan penguncinya, tekan, dorong sampai dia berbunyi klik. Nah, setelah didorong putar ke kanan, dia terkunci, kuat dia. Nah, kalau masih menggunakan tangan masih bisa, kita gunakan tangan. Kalau tidak bisa diputar, kita gunakan obeng. Iya, dan sudah kokoh. Kemudian ini kita masukkan. Ini dia. Oke, seperti ini. Usahakan kabel ini jangan mendekatin kipas seperti ini. Oke, cara memasangnya perhatikan ya, kaki ini mana yang panjang mana yang pendek. Kebetulan yang pendek sebelah sini, ini juga pendek. Jadi kita pasang cara masangnya sama begini, didorong, kemudian didorong sampai ke bawah sampai berbunyi klik. Nah, ini terkunci, ini terkunci. Oke, selesai ya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita memasang motherboard ini yang sudah kita rakit ke dalam CPU atau casing. Dalam casing caranya ya, bisa kita lihat kemari ya. Kondisikan posisi ini adalah lubang PS2 ya, PS2 untuk mouse dan untuk keyboard. Jadi ini posisinya di atas. Cara masangnya kebetulan ini casingnya sudah terpasang ya. Ini tinggal dimasukkan, posisikan pada kabel, silakan mendekat. Oke, ya, ada kartu VGA ya, bisa kita pasang di slot yang sebelah sini. Ini kita pasang. Oke, kita tekan ke bawah. Oke, setelah kita tekan, ini kita kunci di sini menggunakan obeng. Ya, terpasanglah sudah. Kemudian langkah berikutnya, setelah terpasang motherboard, kita pasang kabel-kabel power supply ini. Yang pertama adalah kabel utamanya, ini dia bentuknya, ke dalam motherboard. Ini dia. Posisikan pengunci ini di sebelah sana ya, karena ini ada penguncinya. Ya, oke, sampai dia terkunci. Udah terkunci dia. Kemudian yang berikutnya kabel ini juga kabel ke motherboard. Ini kabel kecilnya. Oke, setelah terpasang kabel utama dan kabel ini, kemudian langkah berikutnya adalah kita memasang hard disk atau CD atau DVD ROM ini. Ya, cara masangnya bisa kita lihat, posisikan ini. Kita geser dari depan saja. Ya, hati-hati memasang, ini juga ada tempatnya. Ya, biasanya hard disk itu CD ROM biasanya paling atas. Ya. Oke. Ya, ini pas. Kita pakai adalah jenisnya SATA. Ya, bisa kita dekatkan di sini. Ya, kita pasang agak hati-hati posisinya. Kita pasang. Kemudian ini kabel ini dia ya, ini adalah kabel arusnya ya, ini dia. Ini ada dua, satu untuk hard disk dan satu untuk CD-ROM. Oke, kemudian setelah pasang hard disknya, pasang DVD-nya ya, kemudian langkah berikutnya adalah kita memasang hard disk. Sama hard disk yang kita pakai juga yang model SATA, seperti halnya CD-ROM. Ya, ini kabel arusnya. Ini kita cari kabel arusnya. Ini dia. Kita masukkan. Oke, kemudian kabel datanya. Nah, kabel datanya kita masukkan ini. Ya, sama seperti halnya memasang CD-ROM. Oke. Sama masangnya.
Ya, posisikan arahnya yang tepat. Oke. Jadi pemasangan hard disk sudah masih dekat dengan CD-ROM. Karena posisi kabel ini terdekat dengan CD-ROM, karena kebetulan di sini ada dua, ya makanya kita dekatkan. Ya, seharusnya hard disk itu di bawah, tapi nggak apa-apa, tidak masalah. Yang penting dia ditempatkan pada posisi yang tepat. Ya, kemudian kita kunci juga CD-ROM-nya. Ini kita kunci. Oke, sampai kuat ya. Selesai, baru kita masukkan kepada masing-masing kabel ini. Satu untuk hard disk, satu untuk CD ya. Oke, ini ya, posisi ini bisa untuk hard disk. Coba makin mendekat Fikri. Ya, penempatan ini kedua elemen ini hard disk, ini DVD ya. Ini keduanya ini bisa di mana saja, tidak ada masalah. Tapi kalau bisa yang ini hard disk, yang ini DVD ya. Oke, ini dia. So, ini juga iya. Oke, selesai pemasangan hard disk dan DVD-ROM, juga pemasangan motherboardnya ke dalam CPU. Dan langkah berikutnya adalah kita memasang kabel-kabel ini ya. Di sini ada beberapa kabel ya. Ini ada kabel power SW, kemudian ada power LED, kemudian ada reset, kemudian ada HDD LED. Dan ini apanya, tombolnya atau apa ini dia, bisa kita lihat di sini ada tulisan reset, kemudian power SW ya. Kita kondisikan mana di reset dan mana yang di SW. Ini dia nak. Oke, kita jejerkan ya antara power SW dengan reset. Nah, ini dia ya, ini reset, ini power SW. Jadi arahkan ke sana ya. Ini reset, ini power SW. Iya, kebetulan power SW di sebelah sana. Bisa kita lihat ini konektornya ya. Dan dibacaan di sini adalah yang power reset, yang reset di sini, yang SW sana. Jadi masangnya seperti ini. Ini dulu yang reset. Yang power SW ini kita pasang dulu di sebelah sini. Ya, berjejer. Nah, oke, kemudian HDD LED ini dia. HDD LED dan power LED ini juga berdampingan seperti ini. Kalau ditulisan di sini tertulis ya, HDD LED di sebelah sana dan reset di sebelah sini. Ini reset ya, ini HDD LED. Berarti maaf, ini maksud saya ini HDD LED. HDD LED sebelah sana, kemudian yang power LED di sini. Jadi seperti ini. Kita pasang arah ke sana. Ya. Kita pasang. Langkah berikutnya adalah pengujian. Jadi hasil daripada perakitan kita uji ya, kita hidupkan nanti dengan menggunakan arus listrik. Setelah hidup ya, tidak ada masalah, baru kita adakan langkah penginstalan. Demikian perakitan pelajaran merakit komputer hari ini. Sebenarnya tidak ada kesulitan, hanya butuh persiapan yang matang. Ya, sampai jumpa lagi pada video berikutnya adalah pengujian daripada hasil perakitan. Terima kasih.